Viva Lanestra, selamat datang di channel bola ala kadarnya yang ingin mendunia. Oke, pada video perdana ini Lanestra ingin mengulik perform skuad Arsenal pada saat bertandang ke Crystal Palace dalam lanjutan pekan pertama Liga Inggris, di mana pertandingan tadi malam dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Gabriel Martinelli dan juga on goal dari Guehi. Oke, untuk susunan pemain, Arsenal tidak merubah susunan pemainnya sama seperti pertandingan pramusim kemarin saat menjamu Chelsea dan juga Sevilla, di mana di kiper ada Ramsdale, Ben White masih diplot di bek kanan, dua stopper ada Saliba dan juga Magalhaes, bek kiri masih Zinchenko karena Tierney masih belum fit saya rasa. Kemudian di tengah ada Partey dan juga Granit Xhaka. Untuk posisi nomor 7 ada Bukayo Saka, kemudian Odegaard, di kiri ada Martinelli dan juga untuk ujung tombak ada Gabriel Jesus. Secara umum pertandingan tadi malam berjalan cukup seimbang, tapi memang Arsenal lebih beruntung berhasil mencetak 2 gol. Untuk perform pemain Arsenal sendiri, di kiper ada Ramsdale cukup bermain cukup baik tadi malam, walaupun di awal laga sempat membuat blunder ketika ingin mengalurkan bola ke depan malah terbentur oleh striker dari Crystal Palace. Namun setelah itu Ramsdale membuat 2 save yang gemilang. Yang pertama berhasil menyelamatkan gawangnya dari tandukan Odsonne-Édouard, dan yang kedua 1v1 oleh Eze bisa ditepis. Kemudian secara keseluruhan Ramsdale bermain cukup baik. Yang kedua ada bek kanan Ben White. Nah, Ben White masih mengisi pos bek kanan karena Tomiyasu belum bisa bermain karena cedera, dan saya rasa persaingan di stopper juga agak berat karena Saliba dan Magalhaes bermain cukup baik. Nah, peran Ben White di bek kanan tadi malam luar biasa karena berhasil mengantongi Wilfried Zaha, walaupun satu kali sempat meninggalkan posnya dan membuat Eze berhadapan langsung dengan Ramsdale. Untungnya dapat ditepis tendangan Eze. Ben White sangat lugas tanpa kompromi, tapi kadang juga masih ceroboh karena asal passing ke depan dia. Ya, semoga untuk pertandingan berikutnya Ben White dapat mengurangi kesalahannya. Kemudian di 2 bek tengah ada Saliba dan Gabriel Magalhaes. Nah, Saliba setelah kembali dari Marseille selama masa pinjamannya di Marseille juga cukup menjanjikan, sempat beberapa kali dipanggil oleh timnas Prancis. Nah, pada pertandingan tadi malam Saliba berhasil menjadi man of the match. Nah, tidak heran sih jika tadi malam berhasil menjadi man of the match karena tidak ada yang berhasil lewat dari Saliba, baik Wilfried Zaha, kemudian Odsonne-Édouard, ada Eze, semua tidak dapat melewati Saliba. Cukup tenang juga ketika mengalirkan bola ke depan. Untuk partnernya sendiri Gabriel Magalhaes seperti biasa bermain cukup baik. Antara Magalhaes dan Saliba cukup padu. Mereka saling menutup ruang satu sama lain. Jadi tidak ada masalah saya rasa di sektor stopper. Kemudian di sisi kiri ada rekrutan baru Arsenal, yaitu Alexander Zinchenko. Zinchenko berhasil menyumbang 1 assist lewat sundulannya ketika gol Martinelli. Zinchenko cukup taktis, tidak berbeda jauh dengan Kieran Tierney, tapi mungkin di sini Zinchenko lebih stylish sih menurut saya. Kemudian di awal pertandingan tadi juga mendapatkan peluang yang cukup terbuka, tapi sayang masih dapat diblok oleh Guaita. Hadirnya Zinchenko sendiri di Arsenal lebih memperkuat kedalaman skuad Arteta, terlebih di sisi kiri. Pada pertandingan malam sendiri, link up antara Zinchenko, Martinelli dan Saka juga cukup menjanjikan. Kemudian masuk ke tengah nomor 6 ada Thomas Partey. Kita tahu sedang ada masalah, tapi entah itu masalahnya selesai atau belum. Tadi malam sudah dapat bermain. Menurut saya pribadi sih Partey menjadi peran kunci dalam pertandingan tadi malam. Sebagai breaker dia sangat lugas, terbukti lini depan Crystal Palace tidak dapat menembus pertahanan Arsenal.
langsung di stop oleh Thomas Partey. Kemudian seperti biasa aliran bolanya juga cukup baik. Partey bergerak sangat mobil menutup sisi kanan dan kiri ketika di pos kanan dan kiri ditinggal oleh Ben White dan juga Zinchenko. Seperti biasa dia juga sering menjemput bola ke belakang, mengarahkan bola ke depan. Nah, overall sih cukup baik. Kemudian Saka berada di posisi 8. Nah, dengan beradanya Saka di posisi 8 ini ternyata lebih hidup. Saka lebih hidup di posisi 8. Saat bertahan oke, saat menyerang juga baik. Sebenarnya Saka ini lebih memimpin ketimbang Odegaard kalau menurut saya. Bisa lebih memimpin ketimbang Odegaard. Cuman kembali lagi mungkin ketika Saka diberikan ban kapten mungkin ada beban tersendiri yang membuat permainannya sedikit menurun. Kemudian di pos nomor 7 Bukayo Saka berhasil mencetak 1 assist dari shootingnya yang kemudian deflect oleh Guehi dan menjadi gol untuk Arsenal. Saka pada pertandingan tadi malam sebenarnya tidak cukup menonjol dibandingkan Granit Xhaka, lebih menonjol Granit Xhaka, cuman ya seperti biasa Bukayo Saka berhasil menjadi pembeda di sebuah pertandingan Arsenal. Kemudian ada Odegaard menurut saya bermain di bawah performnya, beberapa kali sering back pass dan hilang bola. Semoga di pertandingan melawan Leicester besok Odegaard bisa kembali ke puncak performanya lagi, karena Odegaard merupakan pemain favorit saya sebenarnya, bisa menari-nari dengan bola. Kemudian di sayap kiri ada Gabriel Martinelli. Martinelli cukup baik bermain tadi malam, cukup berani membawa bola seperti biasa, kemudian berhasil mencetak 1 gol melalui tandukannya. Kontrol balnya juga sangat meningkat dibandingkan musim-musim yang lalu. Mungkin link up antara Zinchenko, Martinelli dan juga Saka ini akan menjadi andalan Arsenal di pertandingan berikutnya. Kemudian di depan ada Gabriel Jesus. Walaupun tidak atau belum mencetak gol, tapi peran Jesus cukup baik. Dia sering menjemput bola, kemudian mengawali serangan juga. Untuk Jesus sendiri ini saya rasa sosok yang akhirnya ada di Arsenal setelah Lacazette tidak cukup memuaskan musim lalu. Dengan kehadiran Jesus ini harapannya dapat mencetak paling tidak 2 digit gol lah di Arsenal, apalagi dibantu Odegaard. Ketika Odegaard bermain cukup baik di atas perform, saya rasa Gabriel Jesus akan dimanjakan dengan bola-bola dari Odegaard. Ada Saka dan juga Martinelli juga. Kemudian yang masuk Nketiah menggantikan Jesus dan juga Tierney menggantikan Zinchenko. Masuknya 2 pemain ini tadi malam cukup berdampak positif, terbukti langsung terjadi gol kedua. Untuk Tierney sendiri saya tidak tahu dia sudah fit 100% atau belum, tapi tadi malam Arteta berani memainkannya beberapa kali, bisa menembus pertahanan Crystal Palace juga. Kemudian Nketiah kalau menurut saya sendiri sih Nketiah itu striker yang banyak mendapatkan keberuntungan karena gol-golnya melalui tap in. Kemudian ada yang masuk lagi yaitu Sambi Lokonga menggantikan Odegaard. Walaupun hanya bermain di menit akhir, tapi untuk menambah pengalaman dan jam terbang Lokonga, saya rasa untuk pergantian tadi malam juga cukup baik oleh Arteta. Kalau untuk rating sendiri, saya rasa Ramsdale ada di 8, kemudian Ben White 8 atau bahkan 8,5, Saliba 9, Magalhaes 8, Zinchenko 8,5, Partey 8, Saka 8,5, Bukayo ada di 8, Odegaard 6,5, Martinelli 8,5 dan Jesus 8,5. Untuk Tierney dan juga Nketiah ada di 7 dan Lokonga di 6. Seperti itu sih harapannya.
Besok ketika melawan Leicester, Arsenal bermain di kandang sendiri dapat meraih kemenangan yang cukup meyakinkan agar dapat bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya. Nah, cukup itu ulasan dari Lannistra hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.